Semangat Bu. Kita nyanyi bareng-bareng. Mbak minta izin untuk pergi ke musola itu. Mbak tolong izinin ketemu sama teman-temanku. Mbak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mbak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif bata sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Koda zaro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Koda zaro zai sin shin, masuk surga ayo bilang amin. Alif bata sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Koda zaro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Koda zaro zai sin shin, masuk surga ayo bilang amin. Iya, tepuk tangan Masya dulu. Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Pak Ustadz. Pagi-pagi kita belajar ngaji nih. Ya, artinya Ustadz Sam ini udah tahu ngaji, habis Betul. Quran tapi masih mau belajar. Masya Allah. Karena tidak boleh orang berhenti belajar. Betul, betul banget. Karena belajar itu ada 5 posisi. Maksudnya? Ada 5 posisi, Kok silakan posisi? masuk dari 1 sampai 4, yang penting yang kelima. Apa tuh yang kelimanya? Yang mengajar, yang belajar, Heeh. yang mendengarkan, kayak ibu-ibu kan? Ya, Dan yang kelima, yang keempat adalah yang mencintai. yang mencintai. Yang kelima jangan. Apa tuh yang kelima? Yang membenci ilmu. Ih nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Nih Iya. Pak Ustadz nih, sebelumnya kita bahas dulu nih Pak Ustadz nih. Ada dalam sebuah hadis riwayat Abdul Laits dan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 macam orang, tetapi bencinya kepada 3 orang dari mereka lebih berat. Yaitu, yang pertama itu membenci orang yang fasik tapi lebih benci kepada orang tua yang fasik. Yang kedua ada orang yang kikir tetapi lebih benci terhadap orang kaya yang kikir. Dan yang ketiga yang terakhir nih Pak Ustadz nih, mohon maaf nih sebelumnya nih. Membenci orang yang sombong tetapi lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Makanya hari ini tema kita adalah biar miskin yang penting sombong. Bu, tepuk tangan dulu Bu. Ini bahaya ini Bu. Ibu-ibunya nggak Kalau tepuk sampai tangan. ada prinsip begini bahaya ini. Gak apa-apa biar miskin yang penting sombong. Gak boleh. Gelang pinjam. Gelang pinjaman. Baju pinjam. Baju pinjaman. Sok-sokan. Ibu-ibu banget. Tapi sekarang gini Pak Ustadz, dijelaskan dulu satu persatu Pak Ustadz. Seperti apa sih kalau kita berbicara dan apa maksudnya orang miskin yang sombong itu Pak Ustadz? Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Kesombongan itu jangan sampai ada pada diri kita karena orang sombong itu sombong karena materi, sombong karena ilmu, sombong karena jabatan, sombong karena ketampanan, dan sombong karena kedudukan. Banyak orang sombong dengan bermacam-macam kesombongan itu, alangkah buruknya sifat sombong itu. Karena sebenarnya atas yang kita miliki dari dari Allah. Daya lebih pantas untuk sombong adalah Allah, itu adalah pakaiannya Allah, ngapain kita pakai? Carilah orang kaya. Aduh kalau bukan harta itu yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta itu. Jabatan juga begitu. Ketampanan. Ketampanan. Kecantikan itu tidak lama. Carilah orang cantik 50 tahun yang lalu. Udah habis giginya. Jamaah. Pertanyaannya, kalau sifat sombong itu jelek, karena sombong itu adalah menolak kebenaran dan menolak kebaikan, tidak mau itu menerima kebaikan, kan dia merasa lebih. Lebih parah lagi kalau ada orang miskin yang sombong. Gimana ceritanya itu yang miskin yang sombongnya? Karena miskin itu ada 2 ya.
miskin harta dan miskin ilmu. Ini kenapa miskin harta, miskin ilmu? Mohon maaf, ketika kita diberi sesuatu, itu walaupun orang kaya kalau dikasih terimalah. Dia aku punya gituan, enggak boleh terima. Sampai-sampai kita walaupun mohon maaf puasa kalau dijamu, hargailah yang menjamu. Walaupun makanan itu kau tidak suka, terima. Enak sekali. Pas orangnya pulang, kasih orang lain. Setidak-tidaknya kau hargai orang. Karena kenapa? Jangan sampai timbul titik-titik sombongan. Atau merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang buruk. Karena mohon maaf, apa yang mau disombongkan sebenarnya? Apalagi orang miskin yang sombong. Yang harusnya dia dibantu, harusnya dia ditolong, harusnya dia dikasihani. Mau nggak tolong orang miskin yang sombong? Mau nggak bantu orang miskin yang sombong? Sudah miskin, kasar lagi mulutnya. Mohon maaf kepada siapapun, makanya terima kebenaran karena orang sombong tidak menerima kebenaran. Terima kebaikan orang karena orang sombong tidak menerima kebaikan. Jadi orang miskin yang sombong itu mau tahu. Mau tahu Pak Ustadz. Yang tidak mau dikasihani, yang menolak kebaikan orang. Kayak mau ditolong dia tidak mau, dia tolak pemberian orang, itu tidak bagus. Nauzubillah. Makanya saya berterima kasih kepada orang miskin yang tahu diri. Ya emang harus begitu Pak Ustadz. Kita aja yang maksudnya nggak miskin-miskin banget tahu diri Pak Ustadz. Kaya. Alhamdulillah kaya juga enggak, tapi miskin juga enggak, cukup lah alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Belum ditanya Pak Ustadz. Belum Belum ditanya. Saya takut dulu. kejebak Dia lagi. udah pernah itu. Udah pernah salah jawabannya. Udah pernah. Mau jadi orang kaya atau miskin? Jadi orang kaya Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah. Tapi nih. saya takut tadi Ya. sama hadis itu karena disebutkan bahwa Allah benci terhadap orang sombong, tapi lebih benci lagi terhadap orang yang miskin yang sombong. Berarti bencinya Allah benci di atas benci. Betul, Gitu. nauzubillah. Itu tingkatannya lebih Tingkatannya tinggi lagi. lebih tinggi Nih lagi. Ustadz Syam nih, untuk lebih jelasnya mungkin buat jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan lanjutan tausiah nih ya. Nah sekarang dari Ustadz Syam tentang apa batasan dan kriteria orang yang disebut miskin dan kriteria sombong itu sebenarnya seperti apa sih? Kita cari tahu setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Miskin ini adalah orang yang tidak bergerak, orang yang tidak mampu bekerja, orang yang tidak punya apa-apa, sehingga dia di dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.